Ulumul Quran, Bapak Sofyan Effendi, SPHI, MA, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercerahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena berkat rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada via Zoom kali ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan adalah tentang mujmal dan mubayan. Saya Fauzia Mulyaningsih selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi ini. Dan di sini ada teman saya Neng Rahma sebagai pemateri pertama dan ada Anisatul Afifah sebagai pemateri kedua. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan presentasi pertama oleh teman kita yaitu Kak Neng Rahma. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kakak Moderator. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Saya ingin menjelaskan materi tentang mujmal. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya izin off cam ya Pak, karena di sini putus-putus Pak. Baik, saya akan memulai. Mujmal. Mujmal dalam bahasa yaitu global atau belum jelas atau butuh penjelasan lain. Itu definisi mujmal secara bahasa. Sedangkan definisi mujmal secara istilah adalah suatu lafaz yang pemahamannya itu masih tergantung pada yang lain untuk menentukan maknanya. Jadi mujmal ini lafaz yang tidak bisa langsung kita kecuali setelah ada pemahaman dari lafaz yang lain. Itu definisi dari mujmal. Nah, mujmal itu suatu lafaz yang belum jelas, kita itu nggak bisa menentukan langsung artinya, langsung maknanya, karena maknanya itu tidak jelas, maka harus ada keterangan yang lain yang menjelaskan lafaz tersebut sehingga lafaz tersebut dapat dimengerti. Nah, keterangan yang menjelaskan lafaz tersebut disebut al-bayan, sedangkan lafaz yang tidak jelas atau kata yang belum jelasnya itu disebut ijmal. Mujmal, ada ulama usul fiqh menjelaskan mujmal itu adalah lafaz yang samar dari segi sigot atau dia tidak menunjukkan makna yang dimaksud. Tidak juga penjelasannya itu mengantarkan kita langsung paham kepada maknanya. Maksudnya harus ada penjelasan yang syar'i dari pembuat hukum. Siapa pembuat hukum itu? Pembuat hukum itu adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu penjelasan dari mujmal. Ketika kita mendapatkan lafaz yang belum yang tidak dimengerti, nah mujmal itu yang belum dimengerti gitu, yang tidak bisa langsung kita pahami maknanya, itu disebut mujmal. Sekarang kita ke contoh ya Kak, contoh dan penjelasan mujmal. Baik, nah tadi kan mujmal itu disebutkan lafaz yang belum tentu maknanya, yang belum dapat difahami maknanya, kecuali ada lafaz lain yang menjelaskan makna tersebut. Di sini saya akan menjelaskan contohnya. Contohnya seperti apa? Ada memiliki beberapa sebab adanya lafaz yang musytarak. Lafaz di musytarak itu seperti apa? Contohnya salah tata kuru. Nah, kuru di sini bisa dijelaskan artinya itu ada yang berarti suci, ada yang berarti haid. Itu penjelasan dari kuru. Misalkan wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, quru di sini artinya mempunyai lafaz ganda, yaitu artinya bisa haid, bisa suci. Ada penjelasan quru ini jamak dari qur'a yang berarti suci atau haid.
ada imam yang menjelaskan atau yang berbeda pendapat tentang quru ini. Imam Syafi'i itu berpendapat quru ini artinya menahan diri atau idah 3 kali suci. Sucinya itu pertama suci, haid suci. Nah, ketika suci yang ketiga ini, maka habislah masa idah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat Imam Hanafi, menahan diri atau quru itu masa haidnya dari haid dulu. Haid, suci, haid. Baru setelah haid yang ketiga selesai, habislah masa idah. Gitu. Jadi itu ada penjelasan dari imam-imam antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Yang kedua, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Kita belum paham, maka dirikanlah salat. Salat itu yang seperti apa? Kita belum tahu. Salat itu yang seperti apa sih? Apakah yang seperti ini atau seperti itu? Kita belum tahu ya. Kemudian turunlah hadis Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti saya salat gitu. Ya Bapak? Iya Bapak. Yang maksudnya seperti ini seperti itu tuh apa tuh sholatnya? Misalkan kita kan kita dijelaskan nih wa aqimus shalah dan dirikanlah salat. Kita belum paham salat itu yang seperti apa. Misalkan kita belum ada bayangan gitu. Sebelum adanya hadis yang menjelaskan shollu kama ra'aitumuni usolli, sebelum ada hadis itu atau hadis-hadis yang lain kita belum paham nih. Salat itu yang mana ya gitu. Salat Kayak kita maksudnya salat yang mana apa itu ya? Coba apa jelasin? Maksudnya salat itu nggak tahu gerakannya tuh kayak gimana, harus seperti apa dulu gitu. Oke. Itu yang apa mesti dijelaskan. Terus? Ya baik Pak. Nah, sholat itu kan kita nggak tahu tuh gerakannya harus kayak gimana, apakah ada syarat-syaratnya, apakah ada ada rukun-rukunnya atau doa-doanya seperti apa sih sholat, kan belum tahu. Nah, kemudian turunlah hadis Nabi, salah satunya shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah seperti saya itu sholatlah seperti kalian melihat saya itu sholat gitu. Nah, ketika turun hadis itu, maka ulama-ulama itu menjelaskan lagi lebih detail gitu. Kemudian ada lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang sholat. Begitu. Itu contoh dari mujmal. Selain itu, ada lafaz yang menentukan takaran. Misalkan, tadi kan wa aqimus shalah, ada wa atuz zakah. Wa atuz zakah, dan maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kita juga sama nih seperti tadi, zakat itu seperti apa? Apakah kita harus zakat itu berbentuk uang atau berbentuk beras dan takaran itu berapa? Kita belum tahu sebelum ada penjelasan yang lain. Nah, tadi dari 3 itu, yang pertama itu kan contohnya itu wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, quru di sini termasuk lafadz yang musytarak. Nah, lafadz yang musytarak ini dia termasuk juga ke lafadz yang menentukan yang lainnya gitu. Maksudnya masih ada harus ada penjelasan yang lainnya. Kemudian lafadz musytarak itu juga yang membutuhkan keterangan sifat kayak sholat. Sholat itu harus keterangannya kayak gimana gitu kan. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan. Kemudian wa atuz zakah, lafadz yang membutuhkan takaran. Nah, takaran zakat itu seberapa kemudian harus seperti apa, misalkan harus menggunakan beraskah ataukah menggunakan uang gitu. Nah, itu yang contoh 3 itu disebut lafadz musytarak. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 237, illa ayya'funa aw ya'fuwallazi biyadihi 'uqdatun nikah. Nah, di situ dijelaskan artinya kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.
Quran surah Al-Baqarah ayat 237. Nah, karena orang yang memiliki ikatan, maksudnya pernikahan ini itu bisa bermakna suami atau wali. Jadi kita belum tahu nih memaafkan atau yang memegang ikatan ini yang bermakna suamikah atau wali gitu. Kemudian ada perbedaan tempat kembalinya dhamir. Contohnya, ilaihi yas'udul kalimu thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uhu. Kakak boleh digeser sedikit Kak makalahnya? Terima kasih Kak. Yang artinya kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang solih dinaikkannya. Quran surah Fatir ayat 10. Nah, karena boleh jadi nih, dhamir fa'il yang yarfa'uhu ini kembali kepada sesuatu yang sama dengan pada ilaihi. Tadi kan yarfa'uhu ilaihi yas'udul kalimu thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uhu. Mohon maaf Pak, ini yarfa'uhu ya? Yarfa'uhu, ada hu-nya. Oh iya, mungkin kehapus ya. Nanti kita perbaiki insyaallah Pak. Pada kata yarfa'uhu. Nah, yarfa'uhu ini bisa jadi maknanya itu kembali ke ilaihi, yaitu Allah, dan bisa jadi juga kembali kepada amal. Gitu. Sedangkan maknanya adalah amal baik adalah perkataan yang baik. Boleh jadi pula kembalinya kepada perkataan yang baik. Gitu. Kemudian contoh yang lain, sebab-sebab adanya mujmal dari segi lafaz yang tadi saya sudah sebutkan ya Kak. Kuru, terus sallu kama ra'aitumu wa aqimus shalah sama wa atuz zakah. Kemudian selain itu juga karena adanya lafaz sebab adanya mujmal ini karena adanya kata qala yang berarti dia berkata. Kemudian karena adanya juga waw athof yang menjadikan waw itu sebagai waw athof. Contohnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaqulun. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata. Quran surah Ali Imran ayat 7. Itu karena adanya wawul athof. Kemudian karena adanya huruf ila atau ma'a yang berarti beserta. Contoh selanjutnya adanya lafaz asing yang ditafsirkan oleh ayatnya sendiri. Contohnya fala ta'duluhunna. Artinya maka janganlah kamu melarang mereka. Gitu. Kalau ada juga lafaz asing itu contohnya al-qari'atu mal-qari'ah. Itu termasuk ke dalam penggunaan kata-kata yang asing. Kemudian contoh yang lain sedikitnya penggunaan kata tersebut sekarang. Contohnya yalquna sam'a. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu. Jadi kata yalquna sam'a kata-kata ini jarang digunakan sekarang. Makanya lafaz ini termasuk mujmal karena nggak bisa langsung dipahami gitu Kak. Kakak bisa pindah lagi Kak slide-nya. Tadi juga dengan memalingkan lambungnya itu termasuk juga ke lafaz yang jarang ditemukan sekarang. Kemudian adanya pendahuluan dan pengakhiran. Walaula kalimatan sabaqat Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajallan musamma. Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pasti azab itu menimpa mereka. Quran surah Thaha. Maksudnya, jika tidak ada ketetapan dan ajal yang telah ditentukan, maka siksaan itu pasti. Kemudian, yas'alunaka
ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Maksudnya, mereka bertanya kepada kamu tentangnya seolah-olah kamu tahu. Yang terakhir, adanya pembalikan suku kata yang dinukil dari bahasa lain. Waku risinin dan gunung Tursina. Quran surah Tin ayat 2. Jadi, apabila terdapat mujmal, kita tidak bisa menggunakannya atau langsung mengamalkannya sebelum ada penjelasan dari lafaz-lafaz yang lain, baik itu dari Al-Quran itu sendiri atau dari hadis. Sedikit menjelaskan kembali tentang wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, nanti contoh wa aqimus shalah wa atuz zakah juga akan ada di mujmal. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya sama Kak Afi. Tapi saya ingin sedikit menjelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakah itu asalnya mujmal, kemudian datanglah hadis Nabi, jadilah wa aqimus shalah wa atuz zakah itu kita dapat memahaminya, maka lafaz itu disebut lafaz mubayyan. Gitu, Kak. Mungkin penjelasan dari saya sampai di sini, Kak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Neng atas penjelasannya. Lalu penjelasan yang kedua akan disampaikan oleh Kak Afi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Saya akan memaparkan sedikit ya tentang definisi mubayyan dan contohnya. Jadi di sini kalau mubayyan secara bahasa ya itu artinya al-muwaddaf atau al-mudhahhar. Mudhahhar itu yang sudah ditampakkan. Al-muwaddah itu yang dijelaskan. Muwaddih itu yang menjelaskan. Muwaddah itu isim maf'ul yang artinya yang dijelaskan. Ya, kalau secara terminologi atau secara istilah itu adalah ma yufhamu al-muradu minhu imma bi aslil wad'i au ba'da tabi'in. Lafaz yang mana makna yang dihendaki itu bisa difahami baik dari asli peletakan lafaz itu, aslinya memang sudah difahami ya tanpa penjelas yang lain, atau lafaz itu bisa difahami setelah ada penjelasnya. Artinya awalnya itu mujmal, tapi setelah ada penjelasnya kemudian menjadi mubayyan. Jadi ditampakkan maknanya begitu. Jadi lafaz mujmal itu setelah ada penjelasnya maka berubah jadi mubayyan. Nah, jadi di sini mubayyan itu ada dua. Ada lafaz yang memang asli sudah jelas maknanya, atau maknanya jelas setelah ada penjelas dari lafaz yang lainnya, ya kan? Baik, selanjutnya suatu lafaz mubayyan yang dapat difahami maksudnya dari asal katanya. Contohnya itu lafaz as-sama, langit. Memang sudah paham dari kata asli digunakan lafaz langit, semua itu sudah ngerti gitu. Yang dihendaki itu ya langit gitu. Al-ardi, bumi. Itu semua sudah paham tanpa penjelas. Semua sudah ngerti. Jabalun, gunung, misal. Adlun, adil. Sidqun, jujur. Nah, ini semua sudah dapat memahami dan tanpa ada penjelas dari lafaz yang lain gitu. Lanjut contoh mubayyan yang dapat difahami setelah ada penjelasnya. Nah, ini firman Allah Ta'ala, saya ambil contoh sama. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan laksanakanlah sholat dan bayarlah zakat. Nah, ini kan umum. Kemudian baginda Rasul menjelaskan bagaimana tata cara sholat gitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah, ini kan Nabi mencontohkan dengan perbuatan beliau ya kan. Mencontohkan kalau mau sholat itu wudhu dahulu gitu. Ini kan Nabi mencontohkan. Nah, ini bayan. Penjelasan dari ayat ini gitu. Nah, setelah ayat ini dijelaskan, maka menjadi mubayyan, menjadi jelas. Nah, sebelum ini dijelaskan, maka mujmal. Nah, setelah ada penjelasnya, maka menjadi mubayyan. Nah, zakat juga sama. Rasul bersabda, misalnya fima sakotis sama'u al-usyru. Setiap tanaman yang diairi dengan air hujan, zakatnya 1/10. Nah, ini penjelas dari ayat tunaikanlah zakat.
Nah, setelah dijelaskan maka menjadi mubayyan. Lafadz yang awalnya global, mujmal, setelah ada penjelasnya maka menjadi mubayyan. Nah, menjadi apa namanya? Jelas, ditampakkan maknanya. Nah, oke, mungkin cukup sekian saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Afi atas penjelasannya. Lalu di sini saya akan sedikit menyimpulkan ya. Jadi mujmal itu adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya ya. Berarti mujmal itu dia masih global, tidak perinci dan tidak jelas, maknanya juga masih samar. Sedangkan mubayyan adalah nas yang menunjukkan kepada maknanya yang dimaksud dalam susunan kalam atau yang ditafsirkan kepada petunjuknya. Penjelasan maksudnya diperoleh dari dalil lain pada asalnya mujmal lalu ditafsirkan oleh suatu dalil lain juga ya. Dengan ibarat lain mubayyan adalah nas yang mempunyai petunjuk yang terang. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Silahkan. Assalamualaikum Kak Fauzia. Iya Kak Yunita, waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yunita Purnamasari, asal Depok, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya Kak. Tadi kalau nggak salah dengar Yuni dengar ya Kak Fauzia itu siapa Kak Neng itu bilang bahwasanya hakim itu adalah yang membuat hukum itu adalah Rasulullah. Tapi emang iya selain Allah itu ada yang membuat hukum gitu Kak. Oke, jadi pertanyaannya emang ada ya selain Rasulullah ini yang membuat hukum? Enggak, selain Allah. Selain Allah. Gimana? Selain Allah. Selain kan, Allah ya? Iya, soalnya kan setahu aku ya kalau dalam usul fiqh itu ya Allah yang membuat hukum gitu. Apakah ada selain Allah yang membuat hukum gitu? Soalnya tadi kan Kak Neng bilangnya siapa yang membuat hukum itu Rasulullah gitu. Jadi bingung gitu. Apakah ada lagi selain Allah gitu. Oke. Sama baik, satu lagi Kak. Kak Fauzia maaf ya, satu lagi. lagi. Yang ini apa sih? Yang kata asing itu yang contoh dari mujmal kalau nggak salah ya. Kata asing itu di situ Yuni belum paham gitu maksudnya dari kata asing itu seperti apa gitu. Kata asing. Iya benar tadi. Makasih. Terima kasih Kak Inita. Iya Kak, sama-sama. Kak Fauzia, kalau masih satu kelompok boleh nanya nggak? Oh masih Kak, boleh. Ya udah baik. Baiklah, nama saya Wilda Nur Awalia, saya asal Tangerang dari kelompok 1. Kan tadi Kak Fauzi telah menjelaskan kan bahwasanya mujmal itu kata asing lalu dijelaskan melalui mubayyan kan. Nah, apakah ilmu ini bersinambungan dengan ilmu naks dan mansuk itu Kak? Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya apakah mubayyan ini berkaitan dengan naks dan mansuk gitu? Iya Kak, benar. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum Kak, Winda izin bertanya. Oke Kak Winda. Iya Kak. Berarti kalau ada lafaz yang mujmal itu nggak boleh. Winda dicat. Winda yang satunya di mute dulu. Winda pakai 2 kan? Yang laptopnya di mute dulu. Udah Kak. Masih begini. Winda dicat aja ya Kak. Oh iya baik Kak Winda.
Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau teman-teman pemateri ada yang ingin menjawab dulu? Baik, Kak Fauzia, saya izin menjawab pertanyaan Kak Yunita. Oke, ya baik, silakan Kak Neng. Ya, mohon maaf Bapak dan teman-teman yang lain. Tadi saya akan mengatakan yang membuat hukum itu Nabi Muhammad ya. Maksudnya mujmal ini butuh penjelasan yang syar'i dari pembuat hukum. Maksudnya dari penjelasan dari Al-Qur'an itu sendiri dan penjelasan dari sunnah dari hadis atau sunnah Rasul gitu, dari hadis Nabi Muhammad. Jadi pembuat hukum ini yang saya maksud itu Al-Qur'an, tapi tadi saya bilangnya pembuat hukum ini siapa? Nabi Muhammad gitu ya, Kak. Mohon maaf, Kak. Tadi yang saya maksud itu penjelasan yang syar'i dari Al-Qur'an dan surah atau hadis Nabi. Begitu Kak Yunita. Ya baik Kak Neng, berarti tetap ya yang membuat hukum itu Allah gitu ya. Iya Kak. Nah, terus kalau misalnya emang di Al-Qur'an nggak ada penjelasannya, langsung dicari di sunnah kayak gitu ya Kak Neng. Iya betul Kak Yunita. Baik Kak Neng, terima kasih banyak. Terus kan saya juga ingin menjelaskan tentang kata asing ya. Iya Kak Hamidah. Gak apa-apa Kak Neng, lanjut aja, aku mau nanya nanti. Oh ya. Yang saya pahami dari kata asing yang tadi dicontoh ya Kak, maksudnya kata asing itu ketika kata itu jarang ditemukan di ayat-ayat yang lain gitu. Jadi karena kata itu asing, makanya kita itu nggak tahu lafadznya seperti lafadznya itu mujmal gitu, karena nggak banyak makna gitu dari kata asing tersebut gitu. Karena katanya itu asing, jadi kita itu nggak paham gitu Kak. Misalkan nih kita asing dengan misalkan kita asing dengan sesuatu misalkan karena kita tuh jarang ketemu, kalau enggak jarang berkenalan, jarang bercengkrama gitu. Itu maksudnya kata asing di situ kata yang tidak banyak digunakan gitu dalam Al-Qur'an. Begitu Kak, itu sepemahaman saya. Bapak dan teman-teman yang lain mohon koreksinya. Oke, baik Kak Neng, terima kasih banyak jawabannya dan kakak-kakak yang lainnya. Nah, alhamdulillah aku sudah mengerti itu. Jadi bahasa asing di sini tuh bahasa yang jarang dipakai di dalam Al-Qur'an ya, gitu. Jarang maksudnya. Oke, terima kasih Kak. Iya, Kak. Baik, tadi Kak Hamidah mungkin ingin bertanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Hamidah, saya izin bertanya ya. Ini kita kan sedang membahas tentang mujmal dan mubayyan ya. Sebelumnya kita membahas tentang am dan khas, kemudian kemarin juga ada muqayyad ya. Nah, itu kan antara am dan khas, terus kemudian muqayyad dan lain sebagainya kan itu mirip-mirip ya gitu. Intinya itu karena memang kita ini untuk mendalami ilmu tafsir, yaitu maka ingin menjelaskan lebih rinci gitu. Namun kayaknya kalau misalkan kita melihat dari tiga hal ini, tiga perkara ini, itu memang secara teorinya serupa gitu, menjelaskan dari yang umum, dari yang global, kemudian diperinci lagi gitu. Nah, kira-kira dari tiga teori ini yang kemarin antara khas, kemudian muqayyad, sama yang mubayyan ini, itu dari sudut mana gitu loh yang berbeda. Karena kan mungkin kalau misalkan kita sedang meneliti, kita harus mengetahui nih statusnya dia apa. Kira-kira yang kita mau pakai apakah mujmal mubayyan, ataukah am dan khas, dan lain sebagainya. Itu aja mungkin Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Jadi pertanyaannya dari tiga teori ini, dari sudut manakah yang berbeda dari yang am dan khas dan muqayyad ya Kak? Iya betul Kak. Iya betul. Oke. Makasih Kak Hamidah. Sama-sama. Dia masih bisa bertanya? Ya boleh.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya cuma di sini mau minta penjelasannya aja, Kak. Kan di makalah itu, bentar ya saya lihat makalahnya. Adanya pendahuluan dan pengakhiran. Itu yang tentang penjelasan dan contoh mujmal, kan nomor 6 adanya pendahuluan dan pengakhiran. Jadi saya mohon penjelasannya, Kak. Maksudnya kenapa tentang adanya pendahuluan dan pengakhiran gitu, kenapa disebut jadi mujmal gitu. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Uti. Mungkin teman-teman pemakalah ada yang ingin menjawab pertanyaan tadi. Silakan Kak Neng dan Kak Afi. Baik, Kak, saya izin sedikit menjelaskan tentang menjawab pertanyaan Kak Hamidah ya. Ya, boleh Kak. Tadi Kak, bisa diulang nggak pertanyaannya Kak? Dari tiga teori yang pertama ada am dan khos dan muqayyad, apakah perbedaannya dari itu? Jadi ketika kita lagi meneliti suatu ayat, kalau enggak lagi meneliti ya, kita tuh mau menggunakan am khos, mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan gitu ya Kak. Memang mirip-mirip gitu ya. Kalau menurut pendapat saya, kita harus mengetahui ciri-ciri dari dari am khos, mutlak muqayyad, mujmal mubayyan gitu. Karena dari ciri-ciri tersebut kita dapat memahami. Misalkan dalam Al-Qur'an itu kan ada di situ Nah, ciri-ciri dan am khos itu kemarin itu kan udah dijelasin ya. Salah satunya ada kalimat kullu gitu. Kalau misalkan ini ada dalam Al-Qur'an itu ada kalimat kullu, berarti itu masuknya ke dalam am dan khos gitu. Kemudian kemarin itu ada mutlak muqayyad. Mutlak muqayyad. Nah, dari ciri-cirinya atau sebab-sebabnya adanya am khos, mutlak muqayyad dan mujmal mubayyan itu sudah jelas beda gitu Kak. Jadi kita harus betul-betul paham dari segi itunya. Kalau misalkan kita udah udah memahami, oh kira-kira ini masuknya ke am khos nih karena ada ciri-ciri dari am khos. Kemudian Al-Quran ini, ayat ini masuknya ke mujmal mubayyan karena ada ciri-ciri yang tadi. Ada misalkan lafadznya itu ada lafadz mustarok, kalau enggak ada kata-kata yang asing, kemudian ada waul atof, ada kata-kata yang lainnya begitu Kak. Itu mungkin itu Kak. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman yang lain. Iya, baik. Terima kasih Kak Neng, dapat dimengerti. Ya, Kak Hamidah, sama-sama. Ya, di sini masih ada pertanyaan dari Kak Wilda dan Winda dan Kak Witi yang belum terjawab. Saya ulangi lagi ya. Di sini pertanyaan dari Kak Wilda, apakah berkaitan mubayyan dengan naks dan mansuk? Terus dari Kak Winda ada di kolom chat. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Berarti untuk yang mujmal itu tidak boleh diamalkan ya Kak, karena masih belum jelas yang mujmal. Lalu pertanyaan kedua, am dan mutlak terkait dengan keumuman juga. Bisa diperinci perbedaan utama dari kesemua ini Kak. Oke. Mungkin teman-teman pemakalah ada yang menjawab, Kak Afi, Kak Neng. Iya Kak, izin menjawab pertanyaan Kak Winda yang pertama. Tadi itu kan berarti untuk yang mujmal itu tidak boleh diamalkan ya Kak, karena masih belum jelas. Iya betul Kak Winda. Jadi
ketika kita mendapatkan ayat yang mujmal karena kita belum tahu, belum paham sama ayat tersebut, jadi kita tidak bisa mengamalkan ayat tersebut. Contohnya kayak tadi, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kita belum tahu nih, belum paham. Kemudian kita harus mengamalkan apa gitu, Kak. Kan kita tahu nih, misalkan kita dapat ini nih dapat apa? Ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Sholat itu kan kita belum paham, belum tahu yang seperti apa. Hanya ada perintahnya aja. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Tapi kita nggak tahu tuh sholat itu harus seperti apa dan zakat itu harus seperti apa. Makanya ketika ayatnya masih mujmal dan belum ada penjelasan, maka kita belum bisa mengamalkan. Begitu, Kak. Kak Neng, mohon maaf saya ingin menanggapi sedikit boleh? Iya, Kak Mida, silakan. Iya, kalau kemarin kemarin kan Bapak Sofyan kan pernah menjelaskan ya bahwasanya tidak ada ayat itu yang tidak diamalkan. Mungkin maksudnya Kak Neng di sini adalah bahwasanya kita butuh penjelasan dulu gitu. Tapi saya kira redaksinya jangan dikatakan bahwasanya ayat ini tidak bisa diamalkan gitu, Kak. Mungkin bisa redaksinya sebagai redaksinya itu seperti ayat ini bisa digunakan apabila telah disempurnakan dengan mubayannya. Seperti itu. Karena kalau misalkan ujung-ujungnya udah ada mubayan, terus yang mujmal ini kan juga tetap kita pakai kan gitu. Bahkan kalau misalkan kita melihat retorika atau ceramah-ceramah dari para dai, para tokoh ulama dan lain sebagainya, itu kan ayat yang tadi Kakak sebutkan kan secara umumnya itu juga digunakan oleh para dai gitu untuk menunjukkan bahwasanya kita itu sholat wajib loh, kita itu wajib loh membayar zakat gitu. Kemudian kalau misalkan memang bagi seseorang yang ingin mengetahui bagaimana perinciannya untuk melaksanakannya, nah ini makanya kita alihkan di mubayan seperti itu. Jadi mungkin yang ingin saya tanggapi sedikit itu redaksinya aja gitu Kak, biar orang-orang itu khawatirnya tidak salah paham. Seperti itu aja mungkin Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Hamidah. Ya, begitu Kak Winda. Bagaimana Kak Winda? Apakah sudah dipahami? Baik, terima kasih Kak. Ya, Kak Winda. Kak, tadi pertanyaan Kak Wirda apa Kak Wilda ya? Apa ya Kak? Pertanyaan dari Kak Wilda tadi, apakah mubayan itu berkaitan dengan naks dan mansuk? Gitu Kak Neng. Oke, baik Kak. Izin menjawab ya. Berkaitan atau tidak, dari segi definisinya ya Kak, udah beda ya, karena mujmal mubayan ini kan mujmal mubayan itu yang mujmal, yang belum dimengerti, mubayan yang menjelaskan itu sehingga kata itu bisa dapat dimengerti gitu. Kalau nas dan mansukh itu kan nas itu menghilangkan ya Kak. Gitu ya. Nas itu menghilangkan mansukh, nas mansukh itu jadi beda gitu sama mujmal mubayan. Begitu Kak. Mohon koreksinya Bapak sama teman-teman yang lain. Mungkin ada yang menanggapi atau menambahkan, Kakak silahkan. Izin menanggapi Kak. Ya baik Kak Hamidah. Iya baik. Seingat saya kalau nasikh dan mansukh itu betul sekali tadi yang dikatakan oleh Kak Neng ya. Jadi nasikh dan mansukh itu adalah misalkan datang nih ayat redaksinya A, kemudian datang redaksi yang B. Kalau misalkan antara konteksnya mujmal dan mubayan, misalkan yang ayat A itu sebagai mujmal, kemudian datanglah ayat B sebagai mubayan untuk menjelaskan. Sedangkan kalau nasikh mansukh itu datang ayat yang pertama itu misalkan sebagai hukum, ya kan, hukumnya apa? Misalkan yang familiar sekali
yaitu tidak diperbolehkannya perempuan ya untuk pergi ke makom atau berziarah dan lain sebagainya gitu. Kemudian dihapus dengan redaksi ayat bahwasanya baru diperbolehkan gitu. Nah, kemudian nasikh dan mansukh ini jadi antara 1 dan 2 itu adalah perbedaan gitu loh, perbedaan dari misalkan diperintahkannya A, kemudian diperintahkannya B gitu. Itu dari segi perbedaan yang pertama gitu. Jadi kalau misalkan mujmal dan mubayyan itu memberikan penjelasan gitu ya, dari yang umum terus diperincikan lagi, sedangkan kalau nasikh mansukh itu adanya perbedaan gitu dari hukum dan lain sebagainya atau perintah. Terus juga kalau untuk nasikh mansukh itu ayatnya kadang ada yang dibuang gitu. Jadi kalau misalkan kita cari ya kadang ayat pertama ini tadinya hukumnya seperti ini nih gitu. Kemudian ayatnya tuh dinasikh. Nah, ayat yang pertama itu udah nggak ada karena sudah diganti oleh hukum yang baru. Seperti itu jadi perbedaannya. Kalau misalkan mujmal dan mubayyan kan justru kalau salah satunya hilang, maka mujmalnya ini dia akan kurang sempurna. Penjelasannya dari mana seperti itu. Itu aja mungkin Kak. Terima kasih. Oh, jadi itu kan ya Kak, kalau nasikh dan mansukh itu dia lebih ke hukum gitu, lebih ke hukum dalam suatu yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Jadi ada penghukuman baru. Nah, sedangkan mujmal dan mubayyan dia ada ayatnya tetap, tapi lebih diperinci dalam suatu ayat yang lain gitu, seperti itu Kak. Iya, kurang lebih seperti itu Kak Wilda. Terima kasih Kak Hamida dan Kak Nen atas penjelasannya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Uti mungkin yang belum terjawab. Tadi mungkin pertanyaannya apa? Mungkin lebih dijelaskan lagi ya, apa yang dimaksud dengan adanya pendahuluan dan pengakhiran. Mungkin Kak Uti di sini minta dijelaskan lagi ya kayaknya. Betul nggak Kak Uti? Iya, Kak. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bantu menjawab atau menambahkan?
Masih ada yang lain, silakan. Kakak moderator masih boleh bertanya nggak, Kak? Ya, baik, Kak Hanifah. Ya, sebelumnya saya Hanifah Tusania izin bertanya. Tadi kan udah dijelaskan kalau yang Mubayan itu kan apa ya, dijelasinnya itu bisa dengan Al-Quran dan hadis. Saya baru pahamnya sih yang tadi yang hadis kan yang waqimus sholata wa atuz zakah itu dijelasin sama hadis Nabi yang tadi yang seperti di makalah. Kalau yang dijelasin dengan Al-Quran itu yang seperti apa ya, Kak, contohnya? Boleh tolong dijelasin lagi, Kak? Kalau yang hadis saya udah. Terima kasih, Kak. Berarti pertanyaannya contoh yang dijelaskan dari Al-Quran ya, Kak Hanifah? Iya, jadi ayat Al-Quran dijelaskan dengan ayat Al-Quran gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Kak izin menjawab ke Fauziah. Ya, silakan Kak Neng. Tadi kan saya dapat ini juga Kak dari apa? Dari jurnal ya Kak. Dari kitab. Contohnya itu misalkan yang dijelaskan sama Al-Quran sendiri itu surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah dumal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ya Kak. Oke, jadi di sana Kak Neng mengatakan jawabannya yaitu contohnya adalah dari ayat Al-Qari'ah mal Qari'ah. Iya Kak, jadi kan kita belum tahu tuh Al-Qari'ah atau hari kiamat itu seperti apa. Maka dijelaskan sama ayat selanjutnya, hari kiamat itu adalah manusia seperti laron yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, begitu Kak. Begitu sampai akhir ayat Al-Qari'ah ini. Berarti Kak, kalau apa namanya, kalau yang dijelaskan dengan Al-Quran seperti yang tadi Kak Neng katakan itu, apa pasti dia maksudnya berurutan gitu Kak dijelasinnya? Bisa nggak maksudnya ayatnya misalkan gitu Al-Qari'ah tapi penjelasannya di surat lain atau di ayat lain gitu Kak? Jadi Kak ada yang langsung sama ayat tersebut, ada juga ada ayat yang di lain ayat gitu. Kalau enggak di lain surah kayak kemarin itu apa ya? Bentar Kak. Untuk contohnya mohon maaf ya, saya itu lupa contohnya itu dalam ayat yang mana gitu Kak. Tapi saya pernah baca juga, jadi ada ayat yang menjelaskan dari ayat tersebut sendiri langsung gitu. Ada juga dari ayat yang lain. Nanti coba kami cari lagi ya Kak. Untuk ayat yang lainnya gitu Kak. Iya Kak, baik Kak, terima kasih banyak. Kak, Winda izin menambahkan boleh? Sebelumnya suara Winda udah jelas sebelum Kak? Udah Kak.
Iya Kak, baik. Alhamdulillah. Winda ngambil di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi emang kadang-kadang penjelasan itu terjadi secara bersambung. Itu yang tadi udah dijelaskan oleh Kaneng. Nah, kalau yang secara terpisah, maksudnya tuh pada ayat seperti ini nih Kak. Yang di ayat Al-Baqarah ayat 230. Nah, kan itu fa'in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Ayat ini kan setelah firman Allah Ta'ala at-talaqu marratan, ditolak 2 kali, Al-Baqarah ayat 229. Sesungguhnya ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan talak di sini adalah talak yang masih berhak untuk dirujuk setelahnya. Jika tidak, maka semua talak itu hanya terbatas pada 2 kali saja. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Kakak, aku boleh menambahkan sedikit, Kak? Ya, boleh, Kak Ulda. Iya, benar yang telah dijelaskan oleh Kak Neng, Kak Winda. Tapi aku hanya pengen mengasih suatu ayat yang ini maksudnya contoh ayat yang biar kita tuh benar-benar ngerti contoh antara apa namanya mujmal dan mubayat dalam suatu surat seperti surat Al-Baqarah nih. Ini contohnya yang mujmal pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang biasa kita dengar, wa aqimus salata wa atuz zakah. Kan di situ artinya dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Lalu dimubayanlah oleh surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, penjelasan dari dari ini tuh mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi dijelaskan lagi tuh dalam surat Ali Imran ini gitu. Yang tadinya Al-Baqarah cuman sekedar pemberitahuan aja gitu, cuman kayak gitu aja gitu. Nah, di Ali Imran tuh dijelasin lagi yang kayak gimana gitu. Ini aku ngambil referensi sama sih kayak di yang Kawinda buku di Al-Itqan fi Ulumil Quran. Terima kasih. Oh, keterangannya nggak nyambung ya. Satunya aqimus sholah, satunya tentang walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Wilda. Satunya tentang haji, satunya tentang sholat. Itu maksudnya apa itu, Wilda? Ayo. Kan pembahasannya beda itu, Wilda. Tadi di atas kamu sampaikan tentang aqimus sholah wa atuz zakah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti itu kan terkait dengan haji. Gimana itu, Wilda? Coba jelaskan lagi, Wilda. Jadi kalau dalam kitab ini ada yang berbeda pendapat yang saya baca. Jadi tuh dalam kitab ini tuh dalam kitab ini tuh ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu adalah mujmal karena boleh jadi sholat itu bermakna doa. Jadi kalau sholat ini yang bermakna doa, Pak. Nah, puasa itu bermakna jadi di sini tuh ada yang berdapat sholat itu bermakna pembahasannya beda. Itu pembahasannya beda loh, Pak Wilda. Itu pembahasannya beda tuh. Maaf Pak, ini di bagian mujmalnya doang. Saya kurang lihat ke bawahnya lagi. Oke, yang lain silakan. Nanti saya jelaskan. Bagus udah. Cuman pembahasannya agak sedikit melenceng ya dari pembahasan hari ini. Kak Neng,
Iya, Kak Hamidah. Ya, Hamidah mau perjelas tadi sedikit aja yang persoalan mujmal itu kita bisa pakai kalau setelahnya ada mubayan. Jadi di sini ada keterangan bahwasanya hukum mujmal itu adalah tawakuf. Ini tawakuf sempat Hamidah sampaikan juga kalau nggak salah waktu kita lagi belajar tafsir tematik ya. Jadi hukum mujmal adalah tawakuf, ditunda atau ditangguhkan sampai ada atau terdapat bayan, yakni penjelasan. Jadi hukum mujmal adalah tawakuf, ditunda atau ditangguhkan sampai ada bayan atau penjelasan. Gitu kan, Neng. Makasih kan, Neng. Ya, sama-sama Kak Hamidah. Terima kasih banyak Kak Hamidah. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau menambahkan atau menyanggah juga bisa. Kak, izin bertanya. Jadi kan mujmal itu harus ada, Kak, saya Salsabila Khairunisa izin bertanya. Jadi Ya, baik, kan mujmal itu kan harus ada penjelas ya. Nah, penjelasannya itu kan mubayan. Mubayan itu mubayan itu dari hadis Nabi dan penjelasan itu dari hadis dan Al-Qur'an aja Kak, apa gimana? Apa ada lagi penjelasannya gitu? Maksudnya mubayan yang lain gitu selain dari hadis Nabi dan Al-Qur'an. Mungkin Kak bisa diulang lagi pertanyaannya? Oh, iya, mubayannya itu kan tadi mubayannya itu ada dari Al-Quran dan hadis Nabi. Terus selain dari hadis Nabi dan Al-Quran itu ada nggak mubayan yang lain gitu penjelasannya, penjelasan yang lainnya, penjelasan yang lain. Baik Kak, terima kasih Kak Salsabila. Iya, Kakak izin menjawab ya, Kak. Ya, silakan Kak Neng. Jadi memang mujmal ini penjelasannya itu dari Al-Quran dan hadis Nabi gitu. Karena tidak ada yang lain. Yang lain itu kan misalkan ada ijma ulama, semuanya juga mengambil pendapat dari Al-Quran dan hadis ini sendiri gitu. Awalnya dari situ Kak. Jadi mujmal ini diambilnya dari Al-Quran dan Sunnah aja, begitu Kak. Mohon koreksinya Bapak. Kak Winda izin bertanya sekali lagi boleh? Ya Kak Winda. Punten. Berarti gini Kak, kalau yang mujmal itu ayat-ayatnya masih global, masih belum jelas banget. Tapi kalau yang muktamal kan ada tuh Kak yang muktamal. Kalau muktamal itu ayatnya tuh mungkin maksudnya tuh begini, tapi tapi maksudnya begini tapi udah jelas. Berarti kalau yang mujmal itu belum jelas, kalau yang muktamal itu udah jelas. Jadi kalau yang muktamal itu nggak butuh bayan. Begitu bukan Kak Winda masih bingung yang itu. Terima kasih. Pertanyaan tadi Kak muktamal. Iya Kak muktamal.
Assalamualaikum Kakak pemakalah. Iya, Kak Yunita. Iya, sedikit mengganjal ya yang tadi penjelasan yang menjelaskan Neng bahwasanya kalau misalnya itu dia jadinya cuma diambil dari hadis sama Al-Quran aja gitu, yang ijma dan segalanya kias itu nggak kepake. Nah, misalnya nih umpamanya di hadis itu tidak ada misalnya itu bagaimana nantinya? Itu Kak. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama Kak Yunita. Baik, mau dijawab lagi silakan sebelum saya masuk. Kak Neng, kalau belum ada jawabannya Hamidah bantu boleh? Gimana Iya, Kak Fauzia? iya Kak, silakan. Masih belum ada jawaban Kak. Iya, baik. Mungkin bisa Bapak. Iya, Ya, iya. Bapak. Oh gitu. Gimana Bapak? Boleh? Mohon izin ya. Jadi mungkin Hamidah refresh kembali sedikit. Jadi memang pada dasarnya itu di sini kan kita kembalikan ya kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Kemudian juga kita tetap merujuk kepada misalkan penjelasan-penjelasan dari para pendapat ulama mutaqaddimin dan lain sebagainya, itu untuk memperkuat saja gitu loh. Karena pada dasarnya mereka pun juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Jadi kalau misalkan boleh nggak sih kita merujuk kepada mereka, misalkan para pendapat ulama dan lain sebagainya, itu boleh saja gitu. Tetapi asalkan kita lihat kembali konteksnya, oh sudah sesuai atau belum dengan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Sama halnya ketika kita memang tidak bisa memberikan fatwa memang, tapi kita juga bisa menjelaskan seumpamanya, misalkan Hamidah nih berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman gitu, atau Hamidah sedang membuat makalah, pastinya kan kita butuh penjabaran tersendiri gitu kan, bagaimana sih pendapat kita dan lain sebagainya gitu loh, tetapi tetap tidak keluar dengan apa yang disampaikan konteksnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu mungkin Kak. Bapak mohon koreksinya, terima kasih. Kakak, aku boleh yang tadi ngituin yang tadi nggak? Yang tadi aku salah pengertian. Iya, ya boleh Kak. Maaf banget ya Bapak dan kakak-kakak, tadi aku belum sempat ngelihat yang atasnya. Ternyata ayat yang tadi aku sebutin yang waqimus sholawatu zakah itu dia ayat Quran terus dimujmalnya oleh hadis. Jadi yang tadi yang dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, maka hadis menjelaskan cara-cara mengerjakan zakat, ukuran zakat, dan cara mengerjakan ibadah haji gitu Kak. Jadi ayat di sini tadi kalau nggak salah juga ada pertanyaan seperti itu ya kayak yang mujmal, misalkan ayat Quran mujmalnya ada di Al-Quran dan mubayannya ada di hadis gitu. Ada pokoknya kayaknya ada yang bertanya seperti itu ya. Iya Kak, ada. Iya. Aku baru baca ke atasnya, ternyata penjelasan yang tadi ayat yang aku sebutin 2 itu datang dengan hadis gitu. Jadi dijelasinnya dengan hadis. Mohon Bapak dan teman-teman untuk koreksiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ulda. Mungkin teman-teman yang lain ada ingin menambahkan lagi atau cukup?
Sebelumnya Kak Fauzia, saya mau mengingatkan aja, tadi di kolom chat itu pertanyaan Kak Winda kan ada 2. Kalau nggak salah pertanyaan keduanya belum dijawab ya? Oh, yang kedua. Pertanyaan kedua sudah terjawab, Kak, soalnya bersinggungan sama pertanyaan Kak Hamidah tadi. Baik teman-teman, mungkin kalau tidak ada, kita bisa alihkan mungkin ke Bapak dosen. Baik. Pembahasan kita terkait dengan mujmal dan mubayyan. Yang penting lagi saya sampaikan ketika teman-teman membahas sebuah istilah-istilah yang itu mungkin istilahnya baru, istilahnya pembahasannya di kacamata kita tuh sesuatu yang baru kita dengar atau baru kita bahas, baru familiar di tengah kita ataupun tidak familiar di tengah kita. Hal yang terpenting itu adalah mendefinisikan secara komprehensif dulu apa itu mujmal, apa itu mubayyan. Kalau kemarin kita membahas tentang mutlak dan muqayyad, mutlak. Kemarin apa? Minggu kemarin apa? Kita membahas tentang apa? Iya, Mutlak muqayyad ya. Mutlak muqayyad, am dan khas, muhkam dan mutasyabih. Nah, yang penting harus kita bahas pertama itu ya terkait dengan apa itu mujmal, apa itu mubayyan. Mujmal itu ijmali ya. Ya, teman-teman yang kita sudah pernah mempelajari atau mendapatkan mata kuliah metodologi tafsir, kita mengenal metode tafsir itu ada 4. Pertama ada metode tahlili, kemudian ada metode ijmali, kemudian ada metode maudhu'i, ada metode yang terakhir muqarrar atau muqarrid. Ya, ijmali itu lawan kata daripada tahlili, bukan lawan kata sih, kebalikan daripada tahlili. Ya, kalau tahlili itu berpanjang lebar, lengkap dan komprehensif pembahasannya. Kalau ijmal itu ringkas, ya ringkas, pendek, dan tidak banyak keterangan di sana. Begitupun terkait dengan istilah mujmal dalam pembahasan kita hari ini. Ya, mujmal, ya kalimat-kalimat Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran, ya ayat-ayat Al-Quran yang diungkapkan dengan kalimat ringkas. Ya, ringkas, pendek, tapi syarat makna. Ya, syarat makna. Ya, inilah salah satu ciri khas Al-Quran. Ciri khas Al-Quran itu mengungkapkan segala sesuatu, mengungkapkan cara khas berbahasa dan berbicara. Al-Quran itu mengungkapkan sesuatu dengan cara yang mujmal, dengan cara yang ringkas, padat, tapi padat. Ya, tapi padat. Padat makna, syarat makna, dan terkandung isi pesan yang kalau digali oleh orang berbeda, orang akan berbeda juga berbeda juga pesan dan hikmah yang dapat dipetik di dalam satu ayat tersebut. Ahli geologi ketika membahas ayat Al-Qur'an, ketika mereka menggalinya, mereka akan mendapatkan ilmu tersendiri. Ahli sejarah juga begitu, ahli astronomi juga begitu. Nah, inilah salah satu ijazul Quran ya. Salah satu mukjizatnya Al-Quran itu ya disampaikan dengan bentuk yang sederhana, ringkas, padat, tapi syarat makna. Ya, yang itu nanti digali oleh para ulama bahwa ayat Al-Quran itu ya secara global ya disampaikan dengan cara ya mujmal, ringkas. Ya, tanpa harus bertele-tele dengan banyaknya pembahasan ataupun banyaknya keterangan. Coba terkait dengan sholat misalnya, ya perintah dalam Al-Quran itu ya aqimus sholat wa atuz zakah kan, ya dirikanlah sholat, ya sholat. Cuman pada prakteknya, coba sebutkan, coba carikan bagi saya, kalau teman-teman yang sudah hafal Quran, coba carikan dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana praktek sholat itu dalam Al-Quran. Kalau teman-teman bisa memberikan
memberikan satu ayat saja ya yang menjelaskan tentang praktek rinci dari mulai awal sampai terakhir sholat itu secara detail. Ya, saya kasih hadiah teman-teman. Ya, saya kasih hadiah, nggak usah ikut mata kuliah saya lagi, saya kasih nilai 10. Ada yang mampu? Ada nggak? Ada nggak dalam Al-Quran? Pak. Nggak ada. Ya, tidak ada. Ya, nggak ada. Ya, bahkan dikorek-korek, dicari-cari pun Al-Quran itu, ketika berbicara tentang sholat, ya ringkas saya, aqimus sholat wa atuz zakah. Tapi pada prakteknya kan tidak sesederhana itu. Ya, makanya bentuk kalimat yang disampaikan Al-Quran terkait dengan sholat itu ya dirikan sholat. Ya bentuknya mujmal sekali. Bagaimana praktek sholatnya? Ya, bagaimana praktek sholat? Bagaimana apa saja yang harus dibaca? Kapan pelaksana waktunya? Ya kan? Bagaimana teknis pelaksanaannya di awalnya kan panjang. Mulai dari harus masuk waktu, harus berwudu, harus suci dan sebagainya, berpakaian, kemudian menghadap kiblat. Kan itu apa syarat-syarat sebelumnya. Ya, kemudian ada namanya rukun fi'linya, ada rukun qaulinya. Itulah yang disampaikan Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian bagaimana aku salat. Ketika ada perintah Al-Qur'an, aqimus shalah, Rasul mengatakan bagaimana cara salat? Ya, lihat aku salat. Ketika Rasul mempraktikkan salat, sahabat memperhatikan dan menerjemahkannya. Oh, Rasul itu kalau salat seperti ini, seperti ini. Waktu masuk zuhur itu segini. Kan panjang lebar tuh. Ya, dan itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Ini yang maksud apa dengan mujmal? Ya, ijmal. Ringkas. Ayat Al-Quran itu sifatnya ringkas. Andai kata ya. Ayat Al-Quran yang terkait dengan suatu rinci sekali, Masya Allah ya. Kalian akan kewalahan menghafalnya. Nggak akan kelar-kelar kalau kalian di kuliah di IKI. Ya, belum lagi terkait dengan zakat, belum lagi terkait dengan saum, belum lagi terkait dengan dengan haji. Kan berpanjang lebar. Ya, jadi karakter umum daripada ayat Al-Quran itu disampaikan dengan cara mujmal. Ya, ijmal, mujmal. Itu pertama. Ya, makanya dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran karya Jalun As-Suyuti, ya kalimat mujmal itu adalah malam tattadhuh dilalatuhu. Ya, yang belum dijelaskan tunjukannya apa, ya rinciannya apa belum dijelaskan. Sifatnya mujmal sekali. Maka yang termasuk dalam kategori kalimat-kalimat mujmal itu, ayat-ayat mujmal itu, ya ulama nanti akan memilah-milihnya. Salah satu yang bisa termasuk itulah kalimat Al-Qur'an yang memiliki makna lebih daripada satu. Al-Qur'an yang memiliki makna yang lebih daripada satu. Tadi sudah disampaikan oleh makalah. Contohnya apa? Ya salah satu quru, ya 3 kali quru. Ya, apakah quru itu? Ya, Al-Quran menjelaskan dengan kata-kata quru aja. Cuman ketika diterjemahkan, ditafsirkan makna quru itu apa? Ya ada 2 nanti. Ya, maknanya ada 2. Ada yang diartikan dengan haid, ada yang diartikan dengan masa suci. Nah, ini termasuk dalam kategori mujmal. Kalimat-kalimat Al-Quran yang memiliki pengertian lebih daripada 1, 2 lebih 2, 3 dan sebagainya, itu masuk dalam kerangka kalimat mujmal. Ya, kenapa? Keterangannya lebih dari 1. Tapi kalau kalimat Al-Quran yang penjelasannya cuma ada 1, ya qul huwallahu ahad. Kan Allah tuh ahad itu bukan mujmal, itu mubayyan, udah jelas. Allah itu ya 1. Ya, ayat Allah itu 1. Ini pembahasannya berbeda ya dengan am dan khos ya. Kalau am dan khos itu terkait dengan jenis kata yang ada yang sifatnya umum sekali, ada yang sifat khusus. Kalau ini lebih pada sebuah kalimat itu yang disampaikan dengan cara ringkas ya, tapi syarat makna, padat maknanya. Ya, padat maknanya. Ya, ada juga yang termasuk dalam kategori kategori mujmal itu ya suatu ayat yang di dalamnya mengandung ada dhamir, tapi dhamir itu bisa merujuk bisa kembali kepada 2 atau lebih aidnya atau lebih subjeknya, ya kepada 2 objek. Contohnya tadi ilahi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Ya, yarfa'uhu di sana itu kembalinya ke kalimat thayyib atau amalus shalih. Ya, kepada Allah ya terangkat kalimat yang baik dan amal yang soleh.
yarfa'uhu. Ya, yarfa'uhu. Ya, yarfa'uhu. Ya, kembali ke mana? Kalimat thayyib atau amal soleh. Ya, atau amal soleh. Ya, ini kan berbeda pendapat ulama terkait ketika memaknai ayat seperti ini. Atau ketika memaknakan ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Ya, warrasikh ini terkait dengan waqaf dari waqaf dan ibtida ini. Ketika diwakafkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ya, tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah saja. Kalau diwakafkan di illallah, maka yang mengetahui takwil daripada ayat-ayat mutasyabih itu hanya Allah saja. Tapi ketika tidak diwakafkan di Allah, tapi dilanjutkan waw di situ, ya, waw di situ menjadi waw atof. Artinya apa? Artinya yang mengetahui takwil itu Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Berarti kita mempunyai kesempatan untuk mengetahui takwil-takwil tersebut daripada ayat-ayat mutasyabih. Ya. Jadi kalimat ayat dari Al-Qur'an yang mereka yang dimana kalau dia diatofkan dia jadi ini, kalau dia diwakafkan dia berbeda maknanya. Ketika andai kata dia tidak diwakafkan, dia berbeda juga maknanya, maka itu termasuk dalam kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat mujmal. Kenapa? Pengertian lebih daripada dua. Nah, ini kalau kita lihat kan pembahasan sebuah ayat, sebuah kalimat yang pengertiannya atau penunjukannya lebih daripada satu. Ya, lebih daripada satu. Nah, ini apa? Contoh lagi apa? Contoh masalah takdim dan takhir. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizama wa ajalun musamma. Silakan buka dalam surat Tuhan, tadi sudah sampaikan juga oleh pemakalah tadi. Asalnya apa? Harusnya kalimatnya enggak seperti itu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma lakana lizama. Dan ini banyak terjadi di ayat Al-Qur'an. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Nah, ini termasuk dalam kategori ayat-ayat mujmal. Gampang saja mengidentifikasinya. Salah satunya tadi sudah kita bacakan contoh-contoh ya tadi. Kalau andai kata dia diwakafkan berbeda maknanya, kalau diwasofkan berbeda maknanya, itu masuk dalam kategori ayat-ayat mujmal. Ya, takdim terkait juga dengan takdim dan takhir. Ada kalimat-kalimat yang didahulukan, yang diawalkan penyebutannya, ada diakhirkan. Takdim dan takhir. Seharusnya seharusnya dia terletak di awal, tapi diletakkan di akhir. Ya. Contoh apa tadi? Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizama wa ajalun musamma. Ajalun musamma seharusnya itu terletak di kalimat sebelum lakana lizama. Ya, walaula kalimatun min rabbika ya wa ajalun musamma lakana lizama. Ya, seharusnya seperti itu. Atau juga dalam ayat surah Al-A'raf ayat 187. Ya, silakan buka dalam ayat surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha indallah la yujalliha liwaqti illa thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah wa yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Itu wa yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Seharusnya apa? Wa yas'alunaka anha wa yas'alunaka anha. Ka'annaka, harusnya anha itu terletak setelah yas'alunaka anha, yas'alunaka, tapi diakhirkan mereka bertanya tentangnya, harusnya kan anha, mereka bertanya tentangnya seakan-akan kamu mengetahuinya. Seharusnya, tapi diakhirkan mereka bertanya seakan-akan kamu mengetahuinya tentangnya. Ini kan dibolak-balik. Inilah salah satu bentuk ijazul Quran itu, bahwa Al-Quran itu dibuat seindah mungkin Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah kalamullah, otomatis itu lebih syarat makna dan lebih tinggi aspek balaghahnya ketika dibaca oleh orang-orang Arab. Ya, kalau dia disampaikan dengan cara sederhana itu orang lain manusia bisa mencontohnya. Tapi kan tidak, dibolak-balik tetap aja indah di awal diletakkan di akhir tetap aja indah, diletakkan di awal tetap aja menjadi indah. Yang asalnya seharusnya diletakkan di awal, tapi diakhirkan oleh Al-Qur'an. Ya, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Ya, anha di sana tuh seharusnya letaknya setelah yas'alunaka.
Kan kalau dimaknakan, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangnya. Tentangnya itu apa? Tentang hari kiamat. Ya, anha itu kan tentangnya. Ya. Seakan-akan Anda, seakan-akan engkau mengetahuinya. Tapi di ayat ini justru diletakkan anha tentangnya tersebut dapat di akhir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad seakan-akan kamu tahu. Ya, seakan-akan kamu tahu. Anha tentangnya, tentang hari kiamat tersebut. Ya, tentang hari kiamat tersebut. Ini termasuk dalam kategori apa tadi? Ya, mujmal, kalimat-kalimat mujmal. Ya, kalimat-kalimat dan banyak sekali apa? Contoh-contoh yang lain, termasuk juga kalimat-kalimat yang gharib dalam Al-Qur'an. Ya, kalimat yang yang gharib, kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat yang yang unsur-unsur kalimat-kalimat asing yang diserap dalam Al-Qur'an. Makanya ayat-ayat Al-Qur'an itu kan tidak semuanya berbahasa Arab, ada juga yang berbahasanya bahasa non-Arab dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk contoh lagi misalnya terkait dengan zakat. Ya, zakat itu kan ayatnya ringkas saja. Ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Adapun yang rincinya itu ya paling sedikit rincinya terkait dengan siapa saja yang berhak mendapat zakat kan. Ya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal 'amili 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharibin wa bis sabil ya sebagainya. Itu pun diungkapkan dengan cara tidak detail juga. Ya, nanti akan didetailkan oleh para ulama nantinya. Ya, didetailkan oleh para ulama apa nantinya. Adapun apa saja yang wajib dizakatkan? Ya, apakah wajib zakat itu bagi semua orang? Apakah setiap tahun atau sekali seumur hidup atau setiap bulan atau setiap hari? Itu kan tidak dijelaskan. Kategori-kategorinya apa saja barang-barang ataupun harta benda yang wajib dizakatkan. Karena itu kan dijelaskan nanti oleh siapa? Oleh Rasul, nah, oleh ulama juga. Contoh kalau di Arab itu yang dizakatkan tuh dari zakat fitri itu misalnya kan zakat fitri itu di sana tuh gandum. Kalau nggak gandumnya korma. Kalau Indonesia kan tidak. Ya, karena kita di sini bahan pokok kita kan bukan gandum dan bukan juga korma. Makanya yang dizakatkan itu sesuai dengan hal-hal seperti itu tidak dijelaskan di Al-Qur'an. Makanya ayat Al-Qur'an itu disampaikan dengan cara mujmal. Agar apa? Agar Al-Qur'an itu bisa berlaku di mana saja dan kapan saja. Makanya ada timbul istilah Al-Qur'anu sholihu likulli zamanin wa makanin. Dimanapun dia berada, dia bisa menyesuaikan dirinya. Di Indonesia berbicara tentang zakat fitri, ya berbicara apa tentang zakat fitri misalnya. Ya, apa yang menjadi bahan pokok di Indonesia? Ya beras, ya makanya beras. Ya, yang menjadi apa? Yang menjadi harta yang dizakatkan. Ya, harta yang dizakatkan. Orang sekarang misalnya dia zakat pertaniannya, ya zakat pertaniannya. Kalau di Arab beda lagi zakat pertaniannya. Kalau Indonesia ya beras itu ya harus dikeluarkan. Nah, karena kalau andai kata Al-Qur'an itu dibuat secara mubayyan bahwa misalnya yang dikeluarkan itu adalah misalnya gandum saja, maka beras tidak termasuk dalam kategori yang dizakatkan. Nah, inilah salah satu mukjizat Al-Qur'an itu dia bisa menyesuaikan diri dengan tempatnya dengan pemilihan kata yang mujmal itu tadi. Gitu ya. Ya, dengan pemilihan kata yang mujmal itu tadi. Ya, nas-nas yang sifatnya mujmal itu tetap dia harus diamalkan. Ya, dia harus diamalkan, cuman perinciannya itu mesti harus ada dijelaskan dulu. Ya, dijelaskan dulu. Itu ya. Silakan nanti dibaca lagi di dalam Al-Itqan fi Ulumul Quran itu dijelaskan. Ya, berbicara tentang apa lagi? Puasa misalnya. Perintah puasa itu ringkas sekali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan gitu. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana berpuasa orang-orang sebelum kalian. Adapun prakteknya bagaimana cara berpuasa, itu kan hanya dijelaskan di prakteknya Rasul. Ya, di prakteknya Rasul. Kalau dulu itu kalian tahu kalau kita lihat zaman awal-awal
sejarah daripada persyaratan puasa itu dulunya ya kalau ada orang yang andai kata yang namanya puasa dulu itu mulai batas dia tidur sampai tidur itu sudah dihitung sebagai puasa. Makanya puasa di era-era awal itu berat sekali. Ya, pernah ada seorang sahabat yang dia di siang harinya dia bekerja capek sekali, akhirnya setelah nyampe di rumah dia ketiduran sampai jam 10 baru bangun, 10 malam. Ya, pada zaman itu kalau dia sudah tertidur dia nggak boleh berbuka puasa lagi, dia harus sudah dihitung sebagai berpuasa. Makanya sahabat itu ketika dia kebangunan, aduh saya nggak berbuka puasa, tapi dia sudah bangun tidur. Nah, di bangun tidur itu dia tidak boleh lagi puasa. Jadi nyaris itu berpuasa tuh hampir 24 jam bukan 24 jam lagi. Iya, lebih daripada 2 hari dia. Sehingganya ada seorang Rasul mengatakan dia kenapa? Dia kemarin tidak berbuka puasa sudah ketiduran. Akhirnya praktek puasa itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, praktek-praktek seperti itu yang menjelaskannya Rasul. Ya, praktek-praktek yang rincian itu. Ya, riba misalnya, riba. Tahu riba? Tahu riba? Riba itu apa? Riba itu kita berbicara tentang riba, ya. Ada ayat apa saja yang berbicara tentang riba? Yang hafal Quran satu. Loh. Apa ayatnya? Ya, ayat 1. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Apa lagi? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Apa lagi? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Kan ayat kan ringkas sekali. Riba. Jangan makan riba berlipat ganda. Allah menghalalkan riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah dan sebagainya. Kan ringkas sekali. Ringkas sekali. Ya. Tapi pada prakteknya apa itu riba? Riba itu apa? Ya, sesuatu yang bertambah kan? Ya, diambil dari kata robun juga atau tarbiyah. Kayak yang namanya pendidikan itu seharusnya dia bertambah dan bertumbuh juga. Ya, segala harta yang bertumbuh dengan cara tidak normal, ya suatu harta yang dipinjamkan kemudian dia ada penambahan di sana, ya penambahan di sana, ya pinjaman yang ada tambahan di sana itu dikategorikan sebagai riba. Nah, dan itu nanti kan dijelaskan oleh para ulama nantinya apa yang tadi dikategorikan sebagai riba itu. Nah, dalam Al-Quran nggak dijelaskan secara detail. Ya. Oke, ya dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail. Ya, apakah setiap yang bertambah itu riba? Saya misalnya Nur Fahmi suatu ketika mau beli motor lah. Saya bos dealer motor seluruh Indonesia. Pak, saya beli motor, Pak. Motor apa? Yamaha. Mereknya apa? Variannya apa? Saya mau NMAX, Pak. Ya, oke. Harga NMAX kalau kontan harganya 30 juta. Oh, saya nggak ada uang, Pak. Boleh nggak saya nyicil? Boleh. Ya. Kalau kontan harganya 30 juta, kalau nyicil harganya 35 juta. Boleh nggak itu kira-kira? Boleh nggak gitu kira-kira? Halo, satu kelas. Boleh nggak kira-kira? Enggak, Pak. Nggak boleh. Yunita nggak boleh. Siapa lagi? Yuti, boleh nggak Yuti? Bapak boleh, Pak. Dengan syarat dia itu benar-benar benar-benar nggak mampu, tapi dia butuh gitu, Pak. Yang lain, silakan. Boleh nggak seperti itu? Boleh, Pak. Boleh. Apa alasan Yulda? Karena udah ada persetujuan dari awal. Terus apa lagi? Silakan yang lain.
Tergantung akadnya berarti ya, Pak? Ya, makanya saya tanya, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Tadi kamu bilang apa? Kamu bilang kau sampaikan tadi enggak boleh. Yang lain silakan, boleh atau enggak? Nida, Nida Rohmatika, boleh enggak? Suaranya diaktifkan dulu Nida. Kamu nggak pernah apa ya? Nggak pernah bertanya ya? Diaktifkan dulu apanya? Mikrofonnya. Ziana, boleh nggak Ziana? Walidah? Boleh, Bapak. Boleh. Alasannya apa Ziana? Itu buat ongkos yang kalau kredit itu. Ngasal kamu nih ngongkos kredit piye itu iki. Aduh. Boleh nggak? Ya, kalau kredit, ya, jual beli kredit boleh nggak? Boleh nggak jual beli kredit? Jual beli ngutang tuh boleh nggak? Kalau kredit harganya 35 juta, kalau kontan 30 juta. Boleh nggak? Hukum asalnya nggak boleh, Pak. Tapi karena ada kedaruratan. Nggak ada kedaruratan. Mau ini apanya? Oke, kita hilangkan kedaruratan misalnya. Pak, saya ada uang. Tapi saya boleh nggak nyicil, Pak? Ya boleh. Kalau nyicil ya 35 juta harganya. Kalau nggak nyicil, ya nyicilnya berapa lama dulu? Ya saya nyicil misalnya 3 tahun boleh Pak. Oke, kalau 3 tahun harga 35 juta. Boleh nggak gitu? Nggak boleh, Pak. Nanti kalian baca lagi ya. Tidak semua yang bertambah itu dia haram hukumnya. Tidak semua bertambah itu hukumnya riba. Jual beli itu boleh, yang namanya kredit itu boleh. Ya, harga kontan itu harga 30 juta, harga tidak kontan misal 35 juta. Seperti itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu kalau tidak ada kepastian harganya. Ya, ini harganya kalau dia kredit ya dia bunganya 35 misalnya 3% misalnya. Yang bunga 3% itu yang nggak jelas. Ya. Terus setiap tahun dia berubah lagi, ada APPN apa dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Ya, sifatnya kan kalian beli barang ke saya. Ya, tadi kan Nur Fahmi beli barang ke saya. Yang tidak boleh itu Nur Fahmi, Pak, saya minjem uang dong. Ya, minjem uang berapa? Saya mau beli motor, pinjam harga motor 30 juta. Nah, boleh nanti tapi baliknya nanti selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun itu ya balikannya harus 35 juta. Itu nggak boleh karena uang dengan uang tadi. Maka ada ketentuan. Maka dibaca lagi ya yang terkait dengan apa ya? Pinjam minjam apa yang terkait apa dengan riba itu. Nah, hal-hal seperti itu tidak dijelaskan. Hal-hal seperti itu tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, hal seperti itu tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dijelaskannya yang melalui keterangan para ulama. Ya, itu masuk dalam kategori yang mujmal tadi. Kenapa ya? Dia disebutkan dengan bentuk ijmal sekali, ringkas sekali, dan enggak ada keterangan. Ya. Makanya alangkah banyaknya Al-Quran itu kalau semua aspek-aspek hukum syariat dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan apa? Dengan mubayyan. Ya, itu ya. Ya. Contoh yang lain. Raja Mesir itu gelarnya apa? Buka suaranya Yulianti. Saya nggak dengar suaranya. Raja Fir'aun itu gelarnya apa? Tadi kamu sampaikan tadi. Fir'aun itu bukan ya, iya Fir'aun. Ya Fir'aun. Fir'aun itu gelar ya, bukan nama orang, bukan nama raja. Kalau di Persia ada Kisro, kalau di Romawi itu ada Kaisar, kalau di Ethiopia ataupun di Habasyah itu ada Najasyi, kalau di Yaman itu ada Tuba namanya, ya dan sebagainya. Nah, kalau di Mesir itu ada namanya Firaun. Ya kan? Raja Mesir yang hidup di zaman Nabi Musa itu namanya Firaun. Dan itu berlangsung sekian abad. Nah, coba kalian buka dalam surah Yusuf ayat 41 kalau nggak salah. Silakan kalian buka. Dalam ayat 41 kalau salah. Dalam ayat 41 itu dalam surah Yusuf ketika Nabi Yusuf alaihissalam ya ayat 43.
Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dijebloskan ataupun diisengin ataupun diiri oleh saudaranya, kemudian dimasukkan ke sumur. Kemudian ketika setelah dimasukkan ke sumur, selang berapa lama ditemukan oleh para musafir, kemudian dibawa ke Mesir. Di Mesir dijual, untungnya dijualnya dipungut oleh pihak istana, kemudian dijadikan anak dan sebagainya, ataupun dijadikan pembantu lah. Nah, kemudian difitnah dan lain sebagainya, kemudian dijeblos ke penjara. Nah, setelah berlalu sekian lama, hampir 7 tahun, lamanya, ya, raja yang hidup pada saat itu bermimpi. Qala al-maliku inni aro sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un. Coba lihat dalam ayat 43 yang pegang Quran atau yang hafal, ya, yang hafal siapa aja sini. Qala al-maliku inni aro sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya in kuntum li ru'ya. Halo, yang hafal Quran. Burun atau yang buka mushaf, tinggal buka mushaf aja. Oke, coba lihat. Wa qala al-maliku. Kan Nabi Yusuf ini berada di Mesir dan berkata raja itu. Kenapa bukan Firaun? Kenapa raja? Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang uniknya. Ya. Nah, ulama nanti akan menjelaskannya, akan menafsirkannya, kenapa ini bukan Firaun ya? Nah, setelah digali, oh, raja Mesir yang hidup di zaman Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf berada di penjara itu bukan Firaun rupanya. Ya, bukan Firaun. Ya. Jadi Mesir itu pernah diperintah ataupun dipimpin oleh raja yang bukan berasal dari keturunan Mesir. Namanya Heksos namanya. Ya, bukan keturunan Kibtiyah, bukan keturunan Mesir. Nah, nanti itu penjelasan panjang lebar loh. Ya, bahwa Mesir pernah diperintah oleh raja yang bukan Firaun, yang bukan keturunan apa. Namanya ini, tahunnya segini. Nah, coba hal seperti itu dijelaskan secara apa? Secara gamblang, detail, panjang sekali. Butuh 3 lembar untuk menjelaskan hal seperti itu. Kan begitu. Nah, inilah salah satu bentuk keunikan bahasa Al-Qur'an. Ya cukup malik saja, kalimat malik aja. Wa qala al-maliku. Cukup satu aja. Tapi itu penjelasannya panjang lebar. Inilah bentuk kemujmalan ayat Al-Qur'an. Al-Malik itu kalimat mujmal, tidak jelaskan siapa. Ya. Wa qala Fir'aun, itu sudah jelas. Itu bukan mujmal lagi, itu mubayyan namanya. Nah, itu mubayyan namanya. Wa qala Fir'aun dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa tindakan ketika menemukan ayat Al-Qur'an yang bentuknya mujmal. Ya, qad yaqut tabyinu muttasilan. Ada kalanya keterangan mubayyin daripada kalimat yang mujmal itu langsung bersambung pada di ayat itu sendiri. Ya. Ada kalanya kalimat mujmal itu dijelaskan dengan Al-Qur'an. Ya. Kalau dijelaskan dengan Al-Qur'an ada 2 hal. Boleh jadi dijelaskan di ayat yang terkait dengan itu juga, pada ayat itu juga, boleh jadi dijelaskan pada ayat yang lain. Ya, munfasilan bi ayatil ukhra. Itu bahasa apanya? Bahasa Al-Qur'annya. Silakan kalian lihat dalam Mabahis fi Ummul Qur'an karangan Subhi Soleh. Ya, silakan dibuka nanti di halaman 310. Silakan di-download filenya, gampang sekali sekarang, atau dalam kitab Al-Itqan itu dalam halaman 459 itu dijelaskan. Ada kalanya mubayyan daripada ayat mujmal tersebut langsung ada di ayat itu sendiri. Contohnya apa? Ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Coba, itu maksudnya apa itu? Al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Benang putih dari hatta sampai jelas benang putih dengan benang hitam. Ini ayat ini membahas tentang apa coba? Membahas tentang penjahit ya. Ya. Tapi nanti dijelaskan langsung ada mubayyan setelahnya. Minal fajar, dari waktu fajar. Oh, ini rupanya menjelaskan tentang karakteristik bagaimana bentuk dari waktu fajar. Ya, sampai jelas benang hitam. Makanya sahabat itu ketika menerjemahkan ayat itu kan
mereka mengambil apa? Mengambil benang hitam sama benang putih. Ya, padahal ya cukup dilihat kalau dia sudah jelas waktu fajar itu, yaitu sudah masuk kepada waktu fajar. Ya, imma yakuna muttasilan bi ayatin, pada ayat itu juga. Atau imma yakuna munfasilan fi ayatin ukhra, boleh, atau dia dijelaskan dalam ayat yang lain. Ya, ayatnya di ayat terpisah di ayat yang lain. Ya, contoh terkait dengan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ya. Apabila suami itu mentalak istrinya, maka tidaklah halal baginya min ba'du hatta tankiha zaujan ghair, sampai dia si istri tersebut nikah dengan ya suaminya yang lain. Hatta tankiha zaujan ghairah, selain daripada suami yang pertama. Ya, ini kaitan dengan apa ya? Ayatnya kan mujmal sekali. Ini kaitan dengan apa ya? Oh, nanti dijelaskan di ayat yang lain, at-talaqu marratan. Jadi begini kan, seorang suami ya, ketika dia mentalak istri 1 dan 2 kali, itu masih boleh kembali lagi. Ya, kembali lagi. Ya, ketika kalau dia masih dalam keadaan iddahnya, itu langsung balik lagi pun nggak masalah. Ya, tapi kalau sudah selesai dalam masa iddahnya, talak 1 dan talak 2, dia boleh balik lagi dengan akad nikah yang baru. Tapi kalau sudah lebih daripada 2 kali talak yang ketiga, maka dia tidak boleh langsung kembali dengan nikah yang baru kepada istrinya, kecuali si istri nikah dulu dengan laki-laki lain. Itu pun kalau dia sama laki-laki lain tersebut cerai lagi. Kalau nggak cerai ya merana lah seumur hidupnya. Kan begitu. Merana siapa suruh main cerai talak aja. Gitu kan. Nah, itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Atau contoh yang lain yang terpisah dijelaskan dengan ayat-ayat yang terpisah. Contohnya misalnya kalimat wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari ini wajah-wajah berseri-seri melihat Tuhannya. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya mereka memandang. Dalla ala jawazir ru'yah. Hadis ini ataupun ayat ini silakan dibuka dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Ayat tentang bolehnya bisanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Yufassiru anna murada biqaulihi, ya, menjelaskan yufassiru anna muradu biqaulihi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, menjelaskan tentang kalimat ayat Al-Qur'an la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, tapi dijelaskan nanti di hari. Kalau di dunia yang memang nggak bisa, tapi di hari akhirat nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Ada kalanya ayat mujmal itu dia waqad yaqum tabyinul mujmal bi sunnatin nabawiyah. Terkadang dijelaskan ayat-ayat mujmal itu ini dalam surah mabahas fi ulumul Quran halaman 310. Ini jelaskan waqad yaqum, ya, tabyinul mujmal bi sunnatin nabawiyah. Kadang-kadang kalimat mubayyan daripada yang mujmal itu terdapat dalam sunnah. Ya, wa aktsaru ma yakunu fil alfadz syar'iyyah al-manqulah min ma'ani al-lughawiyyah. Ini bahasanya. Dan kebanyakan hal-hal seperti ini terkait dengan hukum syar'iyyah. Ya, min ma'ani al-lughawiyyah. Contoh, salat. Qad yufassiru aqwal wa af'al wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat misalnya tadi sudah kita sampaikan kan. Rasul nanti akan menjelaskan ya bacaan sholat bagaimana, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaannya, itu Rasul yang menjelaskan. Fi qouli shallu kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah, itu kan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan zakat, Rasul juga menjelaskan tentang batasan-batasannya, ukuran-ukurannya. Wal hajju fassala manasikuhu, ya fassala manasikuhu, ya. Dan praktek haji, Rasul menjelaskan ya manasik hajinya atau manasik umrohnya. Karena dalam Al-Qur'an ketika bicara tentang haji kan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Batas itu saja. Tapi tentang manasik haji bagaimana praktek kenapa tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Umroh misalnya. Ya, apa yang lakukan pertama kali ketika mau umroh?
Kan tidak dijelaskan apa dalam Al-Qur'an. Nah, itu dijelaskan oleh Rasulullah, dijelaskan dalam hadis al-hadis atau as-sunnah an-nabawiyah. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan setelah apa? Setelah ini silakan. Masih ada sudah habis waktu ya sih. Sedikit apa satu penanya lagi silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada, silakan. Bapak yang ini tadi itu ciri-cirinya ya Pak? Atau Apa itu? Pak? Apa itu? Ini Ciri-ciri yang ada apa? kalanya, yang ada kalanya keterangan. Itu apa? Itu bukan ciri-ciri. Ayat-ayat yang sifatnya mujmal itu akan ada, pasti ada mubayyannya. Ya, pasti ada mubayyan. Ayat-ayat mujmal itu nggak mungkin dia dilaksanakan gitu aja. Coba tentang sholat coba. Itu yang saya tanyakan tadi. Ada nggak di Al-Quran? Sholat itu kan sholat. Tapi bagaimana praktiknya? Kan ada butuh mubayyan, butuh penjelasan kan? Di setiap ayat mujmal itu butuh ada penjelasannya. Bagaimana rinciannya, bagaimana prakteknya, bagaimana tata cara pelaksanaannya. Itu kan butuh mubayyan namanya. Kan begitu. Ya, butuh mubayyannya. Boleh jadi mubayyan dari Al-Quran itu sendiri, atau mubayyannya dari hadis An-Nabawiyah. Kalau mubayyan itu dari Al-Quran sendiri, posisinya ada dua. Ya, boleh jadi di ayat itu sendiri, atau boleh jadi nanti di ayat yang lain. Kan begitu. Jadi ya Al-Qur'an yufassiru ba'du ba'dha, itu akan ada dalam kajian metode tafsir bahwa Al-Qur'an itu ada kalanya ditafsirkan dengan Al-Qur'an itu sendiri, kan ada ya. Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an itu sendiri, Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan hadis mutawatir, Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan hadis ahad dan sebagainya. Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan aqwalus sahabah. Ya. Karena kemujmalannya itu ya perlu ada yang namanya tabyinnya, mubayyannya. Ya. Paham ya, Yunita? Baik, Pak. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Ada lagi yang lain, silakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Bapak, berarti kalau mujmal dan mubayyan ini terkait sama urutan-urutan surat ya, Pak? Jadi kalau mujmal itu lebih awal? Enggak juga. Tidak juga. Kadang-kadang kadang-kadang ada ayat yang terakhir turun, rupanya dia tidak mujmal, dia tidak mubayyan. Dia akan dia sifatnya fleksibel. Ya, sifatnya fleksibel. Tidak mesti harus ya dia duluan turunnya atau sesuai dengan urutan mushaf, tidak mesti. Ya. Baik Pak, kalau yang muhtamal sama yang mujmal itu bagaimana Pak? Soalnya kalau muhtamal juga ihtimal itu masuk dalam kajiannya mujmal. Masuk dalam kerangka apa? Contoh tadi, yahtamilu ayyakuna, misalnya terkait dengan sebentar. Ketika berbicara tentang warasikhuna fil ilmi yaquluna wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ya itu ihtimal itu artinya masih ada kemungkinan dia di sini, kemungkinan dia di sini, itu kajiannya masuk dalam kategori mujmal tadi, masuk dalam pembahasan mujmal tadi. Ya, wakofnya boleh di Allah wakof, atau pada lafaz Allah itu boleh dia diwakofkan, boleh diwasolkan. Ketika dia diwasolkan, maknanya karena akan berbeda. Inilah yang dimaksudkan ihtimal, muhtamal tadi. Ya, ada kemungkinan boleh dia berarti di sini, dan dibolehkan dia diwasolkan. Itu masuk dalam kategori ya ihtimal di situ. Ya, masuk dalam kategori itu. Ya. Kalau yang namanya mubayyan itu nggak mungkin masuk kalau dia sudah mubayyan nggak mungkin ihtimal lagi. Ya. Kalau dia mubayyan, kalimat bentuk mubayyan nggak mungkin ada kemungkinan lagi. Ihtimal itu kemungkinan ya, atau dibolehkan. Ihtimal itu. Oke, Winda? Baik, terima kasih Pak. Dan izin bertanya lewat personal chat boleh ya Pak? Oke. Oke, cukup. Ada lagi silakan. Udah lewat waktunya. Habis ini mata kuliahnya apa? Nagom, Pak. Oke. Segera cukup ya. Itu saja yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Semoga mengerti. Dan ini gerbang awal ya. Jangan dianggap ini kok nggak ngerti-ngerti ya. Justru kalau Anda tidak ngerti dan bingung, itu namanya belajar.
perlu namanya pendalaman lagi kalau nggak ngerti. Jangan bertahan di tidak mengertiannya. Ditanya lagi, diperdalami lagi, dibaca lagi, karena nggak cukup waktu 1,5 jam ini membahas apa Al-Quran yang pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan apa muhtamal, apa mujmal bayan ini dalam waktu singkat. Apalagi sebagian kalian juga ada yang tidak menguasai bahasa Arab, makanya penting sekali apa kajian-kajian Al-Quran ini mau nggak mau ya kalian harus bergaul dengan bahasa Arab, karena yang kita bahas soal lafat bahasa yang bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa Indonesia. Makanya penting untuk menguasai Al-Qur'annya, yang menguasai bahasa Arabnya. Itu ya. Itu saja mungkin dapat kita bahas. Semoga dapat mengerti. Mari kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Pemakalah itu tolong diperbaikin lagi apa font penulisannya dan beberapa contoh-contohnya itu tolong diperjelas lagi. Makalah yang lain hari minggu-minggu ini batas terakhir pengumpulan ya. Sudah dikumpul semua belum? Sudah hampir semua, Pak. Ya, tolong dipercepat, jangan lama-lama. Itu saja. Saya izin live dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.